Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medias. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai latihan soal P3K, khususnya untuk formasi perawat tahun 2023. Dengan materi pembahasan pada video kali ini adalah tentang soal kemampuan teknis. Dan di sini, kita sangat menganjurkan buat teman-teman untuk memperdalam soal-soal kemampuan teknis. Karena soal-soal ini adalah soal-soal yang paling banyak keluar pada ujian P3K. Dengan menguasai soal kemampuan teknis ini, teman-teman akan lebih berpeluang untuk lolos pada seleksi P3K tahun ini. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Seorang perempuan usia 48 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan PPOK. Dari hasil pengkajian, pasien mengatakan sesak, batuk berdahak namun dahak sulit dikeluarkan, dan dada terasa nyeri saat batuk. Tekanan darah 140/90, nadi 88 kali per menit, RR 30 kali per menit, terdapat suara ronki, saturasi oksigen 97%, pH 7,35 dan PCO2 40. Pertanyaannya, apakah masalah utama pada kasus di atas? A. Pola nafas tidak efektif, B. Bersihan jalan nafas tidak efektif, C. Nyeri akut, D. Gangguan pertukaran gas, atau E. Gangguan ventilasi spontan. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita berikan teman-teman waktu 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Dan jawaban yang tepat adalah opsi B, yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, di sini dapat kita ketahui berdasarkan data fokus pada soal, yaitu pasien mengatakan batuk berdahak, namun dahak sulit dikeluarkan. Selain itu juga terdengar suara ronci yang menandakan adanya sekret pada saluran pernafasan. Sekarang kita bahas untuk setiap opsinya ya teman-teman. Di sini opsi A ini ada pola nafas tidak efektif. Dan di soal pun juga disebutkan bahwa adanya tanda dan gejalanya yaitu sesak, kemudian RR 30 kali per menit. Nah, ini juga menandakan adanya pola nafas tidak efektif. Lalu kenapa diagnosa ini tidak ditegakkan? Hal ini dikarenakan pada soal tidak disebutkan adanya otot bantu pernafasan, di mana penggunaan otot bantu pernafasan ini adalah salah satu ciri utama ditegakkannya pola nafas tidak efektif. Berikutnya di opsi C, di sini ada nyeri akut. Pada soal pun juga disebutkan ada data pasien mengatakan dada terasa nyeri saat batuk. Nah, tetapi data ini kurang kuat ya teman-teman untuk ditegakkan nyeri akut, karena nyeri ini juga diakibatkan oleh batuk, di mana batuk itu sendiri adalah upaya untuk mengeluarkan sekret yang diakibatkan karena bersihan jalan nafas yang tidak efektif. Berikutnya di opsi D dan E, di sini ada gangguan pertukaran gas dan gangguan ventilasi spontan. Nah, untuk kedua diagnosa ini bisa ditegakkan apabila pada soal diketahui adanya abnormalitas pada analisa gas darah. Sedangkan pada soal diketahui pH dan PCO2-nya adalah normal, sehingga dua diagnosa tersebut tidak bisa ditegakkan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 19 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan sering merasa pusing, mual, dan badan lemas. Pasien mengatakan sedang hamil anak pertama. Dari hasil pengkajian, didapatkan data status obstetri G1P0A0, usia kehamilan 20-21 minggu, hari pertama haid terakhir 4 Mei 2021, tekanan darah 100/70, nadi 84 kali per menit, RR 20 kali per menit. Pertanyaannya, dari data tersebut, kapankah tafsiran persalinan pasien? A. 9 Februari 2022, B. 11 Februari 2022, C. 13 Februari 2022, D. 9 Maret 2022, atau E. 11 Maret 2022. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Di sini untuk menghitung tafsiran persalinan, data fokusnya adalah hari pertama haid terakhir atau HPHT. Sedangkan untuk menghitung tafsiran persalinan sendiri, di sini ada dua rumus ya teman-teman. Jika diketahui HPHT-nya adalah bulan Januari sampai dengan Maret, ini rumus yang digunakan adalah hari ditambah 7, kemudian bulan ditambah 9, dan tahunnya ini tetap. Sedangkan apabila diketahui HPHT-nya adalah bulan April sampai dengan Desember, maka rumus yang digunakan adalah hari ditambah 7, bulan dikurangi 3, dan tahun ditambah 1. Pada soal diketahui bahwa HPHT-nya adalah 4 Mei 2021. Di sini kita tulis di sini ya teman-teman, 4/5/2021. Nah, di sini karena bulan HPHT-nya adalah bulan Mei, maka kita masukkan cara yang ini ya teman-teman, yaitu hari ditambah 7,
bulan dikurangi 3, dan tahun ditambah 1. Di sini tinggal kita jumlahkan saja. 4 ditambah 7 ada 11, 5 dikurangi 3 ada 2, 2021 ditambah 1 ini ada 2022. Jadi tafsiran persalinan pada pasien tersebut adalah 11 Februari tahun 2022. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Oke, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, di sini kita mau menginfokan salah satu platform penyedia latihan soal P3K yang bisa teman-teman ikuti untuk memantapkan diri menghadapi seleksi P3K tahun ini. Platform tersebut adalah NIP Warrior. Berikut ini adalah tampilan dari platform NIP Warrior. Di sini terdiri dari beberapa formasi seperti dokter umum, perawat terampil, perawat ahli, bidan, penyuluh kesehatan, dan beberapa formasi yang lainnya. Sebagai contoh, di sini kita buka untuk formasi perawat terampil. Jika teman-teman gabung pada platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan diantaranya, yang pertama pembahasan soal bersama mentor melalui Zoom, kemudian 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, 4 paket tryout kemampuan teknis perawat, 4 paket tryout manajerial, sosiokultural, dan wawancara, kemudian teman-teman juga mendapatkan PDF materi baik itu tentang kesehatan umum maupun tentang formasi perawat. Selain itu juga, teman-teman akan difasilitasi grup WhatsApp dan free konsultasi dengan tim NIP Warrior. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik saja linknya di deskripsi video ini. Oke, kita kembali ke materi video kita ya teman-teman. Untuk soal nomor 2 ini sudah cukup jelas ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Seorang kepala ruang di ruang penyakit dalam tempat Anda bekerja memiliki model kerja yang mau mendengarkan masukan dari semua karyawan dan banyak memberi waktu untuk berdiskusi untuk menyelesaikan masalah pemberian asuhan keperawatan di ruang tersebut. Sebagian besar kebijakan yang ditetapkan adalah hasil keputusan yang telah disepakati bersama. Dari kasus di atas, apakah tipe kepemimpinan yang diterapkan di ruang tersebut? A. Otokratis, B. Demokratis, C. Laissez-faire, D. Partisipatif, atau E. Bukan salah satu di atas. Dan jawaban yang tepat adalah opsi B, yaitu tipe kepemimpinan demokratis. Sekarang kita bahas untuk setiap opsinya ya teman-teman. Di sini terdapat 4 tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama adalah otokratis, adalah gaya kepemimpinan yang menggunakan kekuatan jabatan dan kekuatan pribadi secara otoriter, melakukan sendiri semua perencanaan, tujuan, dan pembuatan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada demokratis, adalah gaya seorang pemimpin yang menghargai karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi. Pemimpin yang demokratis menggunakan kekuatan jabatan dan kekuatan pribadi untuk menggali dan mengolah gagasan bawahan dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Berikutnya ada gaya kepemimpinan partisipatif. Ini merupakan gabungan bersama antara gaya otoriter dan demokratis dengan cara mengajukan masalah dan mengusulkan tindakan pemecahannya, kemudian mengundang kritikan, usul, dan saran dari bawahannya. Dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan laissez-faire yang dapat diartikan sebagai gaya membiarkan bawahan melakukan sendiri apa yang ingin dilakukannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang keluarga pasien melaporkan bahwa pasien yang dirawat di ruang penyakit dalam tiba-tiba tidak sadarkan diri. Berdasarkan pemeriksaan ulang, diketahui pasien membuka mata saat dipanggil namun mudah tertidur lagi. Pasien berkata-kata tidak jelas atau bergumam, dan pasien menghindar ketika diberi rangsang nyeri. Dari kasus di atas, apa tingkat kesadaran pasien tersebut? A. Komposmentis, B. Apatis, C. Somnolen, D. Stupor, atau E. Koma. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Jika teman-teman menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang dilakukan adalah kita hitung terlebih dahulu berapa nilai GCS dari pasien tersebut. Nah, di sini kita tampilkan penilaian GCS agar teman-teman lebih mudah untuk memahami. Di sini pada soal diketahui bahwa pasien membuka mata saat dipanggil namun mudah tertidur lagi. Jadi di sini penilaian untuk reaksi matanya adalah 3 ya teman-teman, karena pasien bisa membuka mata saat dipanggil. Kemudian yang kedua, di sini pasien berkata-kata tidak jelas atau bergumam. Nah, di sini berdasarkan penilaian GCS, apabila suara pasien tidak jelas atau bergumam, maka nilainya adalah 2. Berikutnya untuk motoriknya adalah pasien menghindar ketika diberi rangsang nyeri. Menghindar saat diberi rangsang nyeri berarti di sini nilainya adalah 4. Nah, di sini tinggal kita jumlahkan saja ya teman-teman. Ya, ini ada 3, 4, dan 2. Berarti nilainya adalah 9.
Nah, dari kriteria tingkat kesadaran ini, apabila nilai GCS-nya 9 masuk ke dalam kriteria somnolen. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Karena untuk somnolen ini nilainya adalah 7 sampai dengan 9. Nah, sekarang kita bahas juga ya teman-teman terkait kriteria tingkat kesadaran ini. Untuk tingkat kesadaran komposmetis ini nilai GCS-nya adalah 14 sampai dengan 15. Kondisi pasien adalah kesadaran penuh. Pasien dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Kemudian tingkat kesadaran apatis. Di sini nilai GCS-nya adalah 12 sampai dengan 13. Kondisi pasien mengalami sedikit penurunan kesadaran, segan untuk berhubungan dengan sekitarnya, sikapnya acuh tak acuh. Kemudian ada tingkat kesadaran delirium dengan nilai GCS 10 sampai dengan 11. Ditandai dengan pasien gelisah, disorientasi baik itu orang, tempat maupun waktu, memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi, dan terkadang berhayal. Berikutnya, tingkat kesadaran somnolen ini sama seperti pada kasus tadi, yaitu kesadaran pasien menurun, respon psikomotor yang lambat, mudah tertidur, namun kesadaran dapat pulih bila dirangsang. Berikutnya ada tingkat kesadaran stupor dengan nilai GCS 5-6. Kondisi pasiennya adalah keadaan seperti tertidur lelap, tetapi ada respon terhadap nyeri. Berikutnya ada semikoma dengan nilai GCS 4. Kriterianya adalah tidak dapat memberikan respon pada rangsangan verbal dan tidak dapat dibangunkan sama sekali. Respon terhadap rangsang nyeri hanya sedikit, tetapi refleks kornea dan pupil masih baik. Dan yang terakhir di sini ada tingkat kesadaran koma dengan nilai GCS 3. Dengan ciri pasien tidak dapat dibangunkan, tidak ada respon terhadap rangsangan, tidak ada respon kornea maupun refleks muntah, mungkin juga tidak ada respon pupil terhadap cahaya. Oke, sementara cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos pada seleksi P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.